Kemudian kakeknya adalah imam yang masyhur, Imam Lais bin Sa'ad al-Misri al-Faqih, yang beliau ini sering disebut di dalam kitab-kitab fikih. Qala Lais, berkata Lais bin Sa'ad, termasuk yang para pemilik mazhab juga mazhab Laisi,
meskipun mazhab beliau tidak masyhur, tidak menyebar seperti mazhab imam yang lain, yang empat yang lainnya. Jadi kita tahu bahwa mazhab ini bukan yang empat, banyak, cuma yang empat ini yang masyhur dan menyebar sampai sekarang. Jadi kalau ada mengatakan bahwa mazhab yang empat saja ini sedang tidak sulit, tidak benar, ada banyak. Ada mazhab Saudi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Zohiri, yang kedua dari mazhab imam empat. Dan mereka adalah para imam termasuk Lais bin Sa'ad yang berarti dengan fikih juga sebagaimana para imam mazhab yang lainnya. Qala berkata Lais, hadatsani Uqail bin Khalid bin Aqil. Uqail bin Khalid bin Aqil imam yang masyhur, Abu Khalid, yang beliau akan mengajar beliau tinggal di Syam. Sifatnya sabun dan membaca qala Uqail qala Musyab, berkata Musyab itu Musyab Az-Zuhri, Arab Musyab Az-Zuhri, yang dia adalah umat Muslim yang berkilah Musyab Az-Zuhri. Arab Musyab adalah Az-Zuhri atau Muhammad bin Sulaiman Al-Tabi'in. Qala berkata akhbarani Abu Bakar bin Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Ini adalah imam yang masyhur, salah satu tabi'in yang masyhur. Sebab anak dua karena Musafir atau sekolah berilmunya ada sahabat atau yang sunnah. Anak kepala bahasanya beliau berkata, Inna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, La yasmi zani, tidaklah seorang yang berzina itu berzina. Waqtas salat al-jiza di Misri. Di sini beliau meringkas hadis, maksudnya adalah sebutan awalnya saja dan persis seperti hadis yang sebelumnya yang lakukan hadis ini. La yazni zani min yazni wa mu'min, dan seterusnya. Tidaklah berzina seorang berzina kepada dia beriman. Wa yazni musari wa yazni wa mu'min, tidaklah mencuri yang mencuri ketika mencuri kepada dia beriman. Wala syarul khamr hina yaswaqwa wa mu'min, dan tidaklah meminum khamr ketika dia minum kecuali dalam keadaan dia beriman. Nah, kemudian dia kurma zikri an-nahba. Jadi sini ada tambahan juga sebagai ayat yang pertama, ada tambahan wala yang tayyibun nahbatan, wala yang tayyibun nahbatan, tidaklah mengambil atau merampas kepada rampasan. Dia ada sebutan zikru an-nahba yang zikru data syaraf, tapi ada kalimat data syaraf. Kalau sebelumnya kan wala yataykunu katan data syaraf yarfa'u nas ilaihi bi absarihim hatta yantahi wa mu'min. Lafaz sebelumnya kan tidaklah seorang merampas sebuah rampasan yang berharga ketika orang melihat pada dengan mata mereka maksudnya kepada yang berharga, ketika dia merampasnya dalam keadaan dia beriman. Di sini ada kalimat yang tidak ada di kalimat ini, itu kalimat data syaraf. Di sini kan tidak ada data syaraf, kalau sebenarnya ada menambahkan data syaraf. Jadi bedanya dengan ayat yang sebelumnya. Dan ini merupakan manhaj metode Imam Muslim di dalam menyusun bab. Bagaimana kita sampaikan, beliau menyebutkan di awal bab itu harusnya paling lengkap, paling komplit rapatnya. Kemudian setelahnya sebutkan tambahan-tambahannya, berhalah pada hadis yang pertama. Demikian juga dari segi kesesuaiannya, yang awalnya yang paling sahih juga dibandingkan yang akhir-akhir seperti Imam Bukhari juga. Jadi memang di dalam hadis Muslim yang cukup sistematis, karena itulah maka banyak ulama yang uji tentang tertib dari Imam Muslim yang sangat bagus sekali. Bahkan banyak yang membandingkan bahwa tertib Imam Muslim lebih bagus
oleh tabligh Imam Al-Bukhari. Meskipun dari segi sahihnya jelas semua sepakat bahwa Sahih Bukhari jelas sah lebih sahih dari Sahih Muslim. Kalau manusia kemudian lanjutannya berkata manusia atasnya saya Musayyib Abu Salamah bin Abdurrahman anak Hurairah telah menyatakan padaku saya Musayyib bin Hazan bin Tabi'in Sibah wa Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dari juga Tabi'in Sibah keduanya yang berasal dari Madinah anak Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimisli hadis al-Baqarah illa nuhbah. Pada hadis perkara ini kecuali kalimat an-nuhbah tidak ada. Nah, jadi yang kalimat nuhbah tidak sebutkan ini perbedaan antara riwayat ini dengan riwayat yang sebelumnya dan kita lihat dari segi makna tidak berbeda, cuma ada sebagian kalimat yang tidak ada, tapi maknanya sama. Intinya bahwa Rasulullah SAW menyatakan ketika orang berbuat dosa besar maka sangat kritis sekali keimanannya. Bahkan sebagai dinafsu iman tidak beriman. Tapi maksudnya sebagaimana kita bahas bahwa maksudnya nafyu keamanan iman atau nafyu al-iman al-mutlaq, menafikan iman yang mutlak atau kesempurnaan iman, bukan nafi mutlak iman, bukan nafi dari asal dari keimanan. Dinafikan itu mutlak adalah mutlak iman, bukan adalah iman yang mutlak, bukan mutlak iman, atau bukan asal iman tapi adalah kamal al-iman. Dan ini kemarin sudah kita bahas dengan penjelasan dari para ulama yang disebutkan seperti itu, bahwa itu bukan berarti dia kafir ketika dia sudah melakukan seperti itu, yaitu perbuatan dosa besar, tapi sangat kurang keimanannya atau sangat lemah imannya, meskipun belum dicabut, belum hilang keimanan dari dirinya. Ini adalah mandat dari sunnah wal jamaah tentang para pelaku dosa besar. Ketika orang Khawarij yang mengatakan bahwa keimanan orang yang berdosa besar ini adalah hilang atau dia adalah orang yang keluar dari Islam. Dan mirip dengan dalam mata Mu'tazilah mengatakan manzilah baina manzilatain. Dia tidak iman, tidak kafir, tapi di hukum di antara Mu'tazilah sepakat dengan Khawarij bahwa orang yang berdosa besar ini kafir adalah kekal neraka. Meskipun bahwa di dunia mereka kelompok ini berselisih. Khawarij mengatakan jelas kafir, kalau orang Mu'tazilah mengatakan tidak aman, tidak kafir, tidak beda. Dari keduanya yang sahih masih beriman, tapi keimanannya sangat lemah sekali, sangat lemah sekali. Jadi ini kita butuhkan dari segi hukumnya. Tapi kalau kita sampaikan di kalangan umum masyarakat, tidak perlu kita jelaskan. Bagaimana dijelaskan para ulama, nas sahih jamak ini disampaikan itu saja, supaya ada asarnya. Orang tidak melakukan atau mereka sangat tidak besar perkara dari dosa besar ini. Tidak perlu jelas, itu tidak kafir tapi begini-begini. Akhirnya orang menganggap ya usinya itu tak sampai kafir. Akhirnya orang meremehkan. Jika sampaikan hukumnya memang berat, sampai Rasul mati tidak berzina sampai dia berzina. Itu saja. Ini yang kalau kita sampaikan, dapat kalau penuntut ilmu jelas wajib tahu hukumnya supaya tidak terjerumus ke dalam pemikiran takfir dalam Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Tapi kalau di kalangan orang-orang awam, tentunya cukup sampaikan tentang bahayanya dari perbuatan dosa besar ini, dan itu juga menunjukkan tentang bahaya. Maka kalau memang terus melakukan, misalnya dia bisa keluar dari Islam. Kita bagaimana sama sekali kalau terus, kemudian kan semakin tipis semakin hilang
dari pelaku kemaksiatan akhirnya keluar dari agama ketika mereka sudah benar-benar dikuasai oleh syaitan, sampai akhirnya kemudian dia keluar dari agama. Seperti kisah yang masyhur, kisah dari seorang pendeta di Israel yang dia digoda oleh syaitan. Ada orang militan, keluarganya nggak punya keluarga, 3 orang laki-laki mengambil perempuan berkaitan di situ wanita. Awalnya ada masalah, lama-lama tuh setan menghias sampai berzina, kemudian sampai akhirnya dia takut. Gimana kalau ketahuan? Dia mau putus juga. Ya. Sampai kemudian kufur. Ini bahaya sekali. Makanya katakan juga bahwa maksiat bisa balik kufur, dan bid'ah bisa balik al-kufur. Jadi bukan perkara yang ringan, tapi perkara yang sangat berbahaya. Sebab kita jelaskan bukan menjadi seperti ini, bahwa maksudnya adalah nafyu kamal iman, nafyu al-iman al-mutlaq, bukan nafyu asli iman, atau nafyu mutlaq iman. Jadi soal paham yang jelas seperti ini, amal iman, asli iman, kita yang paling asli iman. Apa bedanya? Apa yang asli iman? Asli iman itu asal imannya, keimanannya. Kalau hilang berarti hilang imannya. Kalau lama iman berarti kesempurnaannya hilang, tapi dia masih ada iman. Sama. Kamal iman sama dengan al-iman al-mutlaq, iman yang sempurna. Kalau asli iman sama dengan mutlaq iman. Istilah seperti mungkin nanti akan dapat sampai ke tahqiq. Yang penting tidak bingung kalau istilah seperti itu. Ini adalah secara sunnah mengatakan besar mereka masih muslim dan banyak asas Al-Quran sunnah yang menunjukkan hal itu, seperti ketika Allah menyebut pembunuh ini masih saudara. Menurut Nabi Syekh Matiba bin Al-Wajah adalah bisa. Ini kita kepada wali dari orang yang bunuh karena masih saudaranya, ya, saudara dari yang dibunuh, jadi dia masih beriman. Bahkan berperan juga besar tapi masih beriman. Mereka ibadah mu'minina iktatal. Ketika berkelompok orang beriman, kedua mereka iktatal berperan, disebut berperan mereka masih beriman. Nah, soalnya kita mengikuti kita sunnah wal jamaah yang dengan ini sudah terkumpul seluruh dalil. Ketika orang kelompok bid'ah yang mereka ambil sebagian kemudian meninggalkan yang lainnya. Nah, kita lihat atau istilah utamanya. Nah, kalau oleh rahimahullah taala haddatsani Muhammad bin Mihran ar-Razi dan telah menceritakan kepada kami padaku Muhammad bin Mihran ar-Razi yang dia sifatun hafid dan menjad. Qala berkata akhbarani Isa, kata Muhammad bin Mihran telah mengabarkan Isa bin Yunus yang imam masyhur. Qala Al-Auza'i telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i Muhammad bin Muhammad Al-Auza'i imam Al-Syam dalam tarikh yang masyhur. Al-Izri Usuli imam yang masyhur yang tadi saya sebutkan Musyiah tadi. Seperti tadi sebutkan Musyiah sama Ibn al-Musayyib dari Musayyib bin Hasan wa Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf wa Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Kita lihat
Az-Zuhri meriwayatkan 30. Pertama adalah Musayyib, kedua Abu Salamah, kedua Al-Qattar, yang kedua Haris bin Syam. Ketika yang kedua ulama Al-Saqar Al-Hawsi radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam misli hadis Uqayl, seperti hadis Uqayl yang sebelumnya, Uqayl bin Khalid bin Aqil. Di sini hadis Auza'i ini seperti hadis Uqayl, karena perawi sebelumnya Uqayl, perawi dari Zuhri. Di sini perawi adalah Auza'i. Hadis Auza'i di sini persis apa yang kita disebutkan An Zuhri Anu katakan Muhammad tidak berdoa wa zakara Muhammad menyebut lafaz Muhammad wala yantahi Muhammad dan seterusnya. Wal yaqul data syarafin sama sini ada kalimat data syaraf. Adapun yang pertama ada kalimat wala yantahi Muhammad data syarafin yarfa'un nas ilaihi bi aqsarahum ini dan dua umum. Jadi ada lafaz seperti itu di ayat pertama. Kalau lihat ini tidak ada kalimat ada syaraf ini. Jadi dengan riwayat dari kitab ini yang dilihat pertama dari bab ini. Kita Muslim masih mengulang. Nah, ini sedikit ada pembahasan tentang lafaznya. Ini ada samaan dan perbedaan dengan yang sebelumnya. Tidak ada dapat data syarafin. Nah, kemudian silakan baca hadis yang berikutnya. Nah, kalau menurut Imam Al-Qala Hasan bin Ali Al-Hulwani yang telah diceritakan kepada Hasan bin Ali Al-Hulwani Abu Ali Al-Khalal yang berasal dari Hafid. Qala Hasan Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman bin Auf As-Suhri Al-Madani yang beliau thiqah Hafid. Qala hadatsana Abdul Aziz Ibnu Muttalib Ibnu Hamzah Ibnu Abdullah bin Hamzah dari Ibnu Muttalib bin Abdullah bin Hamzah. Ada beberapa pendapat tentang namanya Abdul Aziz bin Muttalib bin Abdullah bin Hamzah. Pendapat kedua Abdullah bin Muttalib bin Hamzah. Muttalibnya antara Hamzah dengan Abdullah. Pendapat ketiga Abdullah bin Muttalib bin Abdullah bin Hamzah termasuk ditambah lagi. Ada beberapa namanya yang beliau satu pada baca. Al-Sufyan bin Sulaim dari Sufyan bin Sulaim Al-Qurashi Al-Zuhri Maulah Abdullah yang beliau sifatun mufti Abid. Anak bin Yasar Maulah Maimunah. Atau Ibn Yasar Maula Maimunah yang beliau sifat Fadil Sahibul Mawa'id wa Ibadah.
Ini adalah seorang tabi'in. Wa Humaid bin Abdurrahman. Ini melihat dari buku disebutkan yang dua. Pertama adalah akad binasab, adalah Humaid bin Abdurrahman bin Auf As-Suri Abu Ibrahim. Yang kedua adalah Imam Fiqh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hurairah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat memang beberapa turunan dari Imam Nawawi yang dari perawi juga. Ada sebutkan sudah beberapa dari Abu Hurairah dan yang lainnya. Memang dari turunan juga banyak dari perawi hadis. Bagaimana juga dari kalangan Abbas, kemudian juga Umar dan kalangan yang perawi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak dan takwil yang sangat yang berikutnya. Wa atasana Muhammad bin Rafi al-Qushairi al-Saburi, guru dari Imam Muslim, yang sama dari segi nisbahnya dan nasabnya. Nasabur sama-sama Qushair. Betul Qushair. Nah, ini persis Muslim ke Qushair ini gurunya Muhammad bin Rafi al-Qushairi al-Saburi. Nah, yang dari Qushair dari orang Arab, dari kabilah Qushair. Ada sebagian yang lewat di Belanda di Texas itu bukan hampir semua imam karena orang Persia semua, enggak benar. Karena Bukhari memang Persia itu. Tapi kalau kata hampir semua imam hadis Persia tidak. Banyak mereka dari memang asalnya adalah Arab, meskipun tinggal di Khorasan, tinggal di Afghanistan, mereka aslinya adalah orang Arab. Kita masalah sebenarnya, kita itu Arab atau Arab kan ada masalah yang paling baik dari orang yang paling bertakwa. Tapi kalau ada opini katakan bahwa semua ulama itu orang Persia, bukan utama Persia, semua adalah tidak benar. Meskipun boleh jelas katanya orang Persia, tapi tidak semua imam itu orang Persia. Supaya tidak terpengaruh dengan sekarang media yang sangat kencang, yang mereka hendak menyebarkan pemikiran Syiah atau kita. Nah, dengan segala cara, ini ada ini banyak postingan yang mendukung dan mengarahkan pada pemikiran Rafidah atau bukan orang-orang Rafidah. Nah, dan kita tidak butuh pada mereka kalau mereka memang juga tidak percaya pada kita juga pada para sahabat sama sekali. Tidak butuh pada orang seperti itu. Mereka mengatakan bahwa Jibril salah alamat, seharusnya pada Ali kemudian pada Nabi Muhammad. Sahabat mereka kabarkan semuanya. Jelas orang seperti itu tidak pantas kalau kita memberikan ucapannya. Nah, kemudian akhirnya kullu haula hak dan di sana atas nama Allah qala atas nama Razak berkata bagaimana Muhammad pada kami menceritakan tentang Razak bin Hammam al-Himyari maulahum Sun'ain di Sun'a ibu Yaman. Beliau Imam Muslim qala akhbarana Muhammad bin Bashir al-Azdi al-Basri Sumal Yaman, imam yang masyhur yang di Basra kemudian pindah ke Yaman. Itu imam masyhur. Dan Hammam bin Munabbih dari Abdul Hammam bin Munabbih bin Kamil bin Siyas al-Yaman Kufa Sun'an. Ini saudara dari Wahab bin Munabbih, orang tabi'in, sama-sama tabi'in. Nah, dan Sahifah dari Ma'mar, ya, dari Hammam, itu maksudnya Sahifah yang masyhur. Nah, ini antara Sahifah, kata Allah mengatakan di antara
Sokifah atau lembaran tulisan hadis yang paling awal. Jadi dari Ma'mar, dari Imam, dari Abu Hurairah. Ini tertulis dalam lembaran. Nah, anak anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sanad yang kedua. Dan faedahnya di sini ada beberapa dari jalan yang disebutkan dalam sebelumnya. Ini tapi ini kan ada komen, ada tak biasa. Sebelumnya tapi ini adalah perubahan Indonesia kesalahan Muslim. Ini ada 3, ada 2, berlima sudah seperti ini. Ada 6. Ini sudah 5 oleh dari Abu Hurairah. Kalau tambah yang sebelumnya tidak. Nah, sebelumnya kita sama 5. Sudah ketemu 5 orang tapi perawi dari Abu Hurairah di sini. Kemudian hadis yang berikutnya kalau atas nama Qutaibah bin Sa'id Ibnu Thalib Al-Baghdadi Abu Raja Al-Fiqh Imam. Kalau atas nama Abdul Aziz yakni Darawati Abdul Aziz bin Muhammad Darawati. Ada disebut Darawati saja. Darawati Abdul Aziz Darawati. Terus satu kata mereka Ala bin Abdurrahman Al-Huraqi Abu Shibrin Al-Madani Sujukun Rubawahi. Di antara hadis para perawi yang Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan. Bukan Imam Muslim ini dari segi kesayangan dengan bahwa sebagai Al-Bukhari. Dan Bukhari berarti banyak dikeluarkan oleh hadis orang ini. Para perawi ini Muslim meriwayatkan. Di sini kita lihat ada alat pedoman. Ini antara perawi yang tidak melakukan Bukhari dalam sejarah. Anak berapi dari bapaknya itu Abdurrahman Al-Huraqi. Nama beliau Al-Huraqi Al-Juwani Al-Madani. Kita lihat Ain Abu Hurairah. Tambah lagi tempat ini kita lihat perawi tabi'in dari Abu Hurairah, yaitu ayat dari Allah, yaitu Abdurrahman bin Yaqub Al-Huraqi benar. Baik Allah dan Allah. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul la bimithli Zuhri." Semua yang dilihat ini persis seperti Zuhri. Jadi 5 orang tabi'in ini semua berkata yang seperti Zuhri. Wa anak wa Sufyan bin Sulaim laisa fi hadisihima. Tapi riwayat terakhir ini Ma'an bin Sufyan bin Sulaim tidak ada lafaz yang sebutkan Zuhri, adalah kaunas nilai fi absar. Tidaklah merampas rampasan orang-orang melihat barang itu dengan mata-mata mereka, itu maksudnya barang yang berharga. Kemudian sama yang kailan mu'minun ayunahum. Kalau bersama itu berbeda sedikit, bukan nas tapi al-mu'minun. Orang beriman mengangkat mata mereka kepadanya. Iya. Bobong ini yang tergabungkan pada dia menampar pada dia beriman. Wazakat dan tambah lagi, wala yaqulu ahadukum hina yaqulu qawmi. Tidaklah kurang dalam merampasan perang salah seorang dari kalian ketika dia melakukan itu dalam keadaan dia beriman. Jadi kita lihat al-ghul itu adalah korupsi rampasan perang sebelum dibagi diambil sendiri. Yang benar kalau rampasan perang itu kan harus dikumpulkan pada panglima perang, baru setelah pembagian besar pembagiannya. Tapi kalau sebelum itu sudah mengambil, disimpan, sembunyikan, berarti tidak terhulu. Dan itu termasuk sebesar. Dan ketika dia membuat itu maka dia tidak beriman, bagaimana dalam hadis yang sebelumnya. Kemudian tambah terakhir, fa'iyyakum. Awaslah kalian. Ini adalah kalimat uslub tahdir. Di dalam nahwu itu namanya adalah uslub tahdir, uslub ighra atau tahdir. Ighra itu motivasi, kalau tahdir memperingatkan, kebalikan dari ighra. Kalau ighra
Wal kadhib itu adalah uslub tahdid. Nah, ini sebenarnya bukan dari kemarin dalam artiannya yang kawasya. Ini contoh dari tahdid. Nah, kita lanjutkan. Masih ada boleh lagi setelah ini silakan. Nah, kalau Malik rahimahullah taala haddatsana Muhammad bin Muzanna dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Muzanna yang dijamin yaitu akan salah satu kita. Kalau haddatsana Ibnu Abi Adi telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Adi Ibnu Muhammad bin Ibrahim bin Abi Adi Al-Basri bercerita an Syu'bah baca bahwa Siti al-Asir al-Kufiyah al-Islam an Sulaiman di Sulaiman bin Mahram al-Qari al-Kufi yang masyhur dengan julukan Al-Amash, imam masyhur. An Taqwan dari Taqwan As-Samman Az-Zayyad tapi masyhur rawi dari Hurairah an Hurairah rajulan Rasulullah berkata An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yazni zani illa yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang berzina ketika dia berzina keadaan dia beriman. Wa yasriqu as-sariqu dan masalah wa yasriqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah mencuri seorang mencuri ketika mencuri maka dia beriman. Wala syarabul khamra in yashrabuha mu'min. Tidaklah minum khamr ketika meminumnya maka dia beriman. Wa taubatu ma'rufatun ba'd. Dalam ayat ini ada sebelumnya dan taubat dipaparkan setelahnya. Ini nas dari Rasulullah SAW bahwa pelaku yang tadi disebutkan semuanya itu masih ada kesempatan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat dari Allah, rahmat dari Allah, kasih Allah pada hamba bahwa ketika mereka berbuat kemaksiatan maka pintu taubat masih terbuka. Dan ini bukan bahwa mereka tidak kafir karena masih ada taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tentunya seorang yang mukmin ini tidak meremehkan dosa sebagaimana juga tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetap menganggap besar dan berat dari dosa, tapi juga tidak sampai putus asa akhirnya dia keluar dari jalan yang benar. Dia merasa sudah sangat banyak dosa, akhirnya sudah putus asa, Allah datang mengampuni, akhirnya malah keluar dari agama, tidak benar. Nah, tetap jika seorang buat maksiat masih ada harapan, namun dari Allah semangat dia bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang ikhlas kepada Allah. Kemudian dia segera meninggalkan dosanya, tidak mengulanginya, segera berhenti dari berbuat dosa, berasal kuat tidak mengulangi, dan di waktu-waktunya masih ada kesempatan bertaubat sebelum nyawa dikeluarkan atau sebelum matahari terbit dari barat. Masih kesempatan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nawawi dalam syarah hadis ini, taubat tiga rukun. Pertama, ia tidak ada maksiat. Pertama adalah berhenti dari maksiat tersebut. Kemudian
Yang kedua yang dia malah menyesal perbuatan tersebut. Kemudian ketika azim ala wa ta'ala, berazam kuat, niat kuat tidak mengulang ketika rukun, harus segera meninggalkan, menyesal perbuatannya dan berusaha sungguh-sungguh untuk tidak mengulang. Makanya ini harus benar-benar perhatikan. Ada sebagian orang kalau yang tobat tapi malah bangga. Jadi saya sudah tobat itu malah bangga menyebutkan dari maksiatnya, ini menyesal. Ini jelas belum benar taubatnya, masih belum terpenuhi dari rukun taubatnya. Ada yang mengatakan saya tobat tapi ini yang terakhir. Berarti gimana, masih belum bertaubat? Kalau tobat yang langsung dikatakan, oh saya masih ini terakhir saja, nanti saya tobat. Apa dia tahu kapan dia meninggal? Jangan sebelum tobat sudah meninggal. Nah, tak boleh. Saya minum terakhir yang sekali saya bertaubat, tak boleh. Maka tobat langsung ditinggalkan dan bisa. Makanya tidak boleh punya orang apa-apa menceritakan dosa masa lalu itu atau masalah yang masa lalu. Kalau sekedar cerita atau pegang-pegang malah sekedar ngomong, ada malah dia cerita dengan sos dan sebagainya, itu juga tidak benar. Saya kira bagus seperti ini sampai panjang lebar, ini tidak benar. Kalau sudah selesai, jangan menceritakan lagi, jangan berusaha mengulangnya, sudah berhenti meninggalkan kemaksiatan tersebut. Nah, ini yang sudah mengawal dalam syarat. Jadi kalau bertobat dan ulama menyebutkan tambahan dari 3 itu, pertama ikhlas, keempat ikhlas, kemudian waktu yang masih diterima taubat. Ikhlas dalam segala amalan, taubat termasuk amalan juga. Bagaimana sebetulnya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam rukun taubat dalam syarah besar. Nah, kita masih ada satu syarat lagi, ada satu hadis kata dibaca. Nah, kalau ada seni Muhammad bin Rafi dan telah menceritakan Muhammad bin Rafi Al-Husain As-Saburi Imam Muslim yang tadi disebutkan dalam sanad sebelumnya. Kalau ada seni Abdul Razak bin Hammam As-Sun'ani telah menceritakan dalam Abdul Razak bin Hammam As-Sun'ani yang tadi sebagai musannif. Kalau pernah Sufyan itu yang Masjid Sufyan Al-Thawri di sini, Sufyan bin Sa'id bin Nasr Al-Thawri Imam bin Masyhur. Ada Amash bin Amash Sulaiman bin Mahran Al-Kufi Al-Amash Al-Taqwa yang beliau Al-Taqwa Al-Salman dari Al-Taqwa Rafa'ahu. Kalimat apa di sini? Rafa'ahu, memarfukannya. Bagi di sini marfu' maka sampai Nabi. Disebut dari kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalau rafa'ahu berarti masuk dalam marfu' sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan Abu Hurairah yang mengatakan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau memiliki hadis Syu'bah, benar menyebut seperti hadis Syu'bah yang sebelumnya. Hadis yang Syu'bah dalam hadis sebelumnya, ketika murid Amash adalah Sufyan, kalau sebelumnya adalah Syu'bah. Jadi Sufyan ini seperti hadis Syu'bah yang sebelumnya lah. Di semua jelas, di sini ada kalimat sedikit yang perlu dijelaskan. Tarafahu, al-hadisa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah memakruhkan di sini pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tirafa? Bahasa Arabnya apa itu? Misalnya mengangkat kan? Rafa'nya mengangkat. Maka sampai Nabi, bukannya berarti dia sahabat tapi sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marfu berarti terangkat sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada kalimat yang mirip yarfa'u atau rafa'u. Rafa'u berarti kan
biyamihi juga sama. Atau yuqallibu bi. Ini ada kalimat yang ini rafa'ahu yuqallibu bi. Tidak lanjutkan pada hadis tentang hadis yang marfu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada catatan kalau rafa'ahu sahabat berarti ini adalah hadisnya marfu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita musnad. Sahabat dan Nabi bersama. Tapi kalau Nabi yang bau tapi kata marfu kan ini mursal. Kalau Nabi kata marfu yang bau berarti bukan hadis yang mausul. Bukan yang musnad tapi mursal. Tetapi langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Siapa yang bicara kalau sahabat berarti adalah mausul. Kalau Nabi ngomong berarti dia marfu tapi mursal. Maksudnya saat Nabi bicara tapi mursal. Kalau putus ada Nabi dengan Nabi. Tidak ada perantaranya. Ini sebagaimana yang disebutkan Rasulullah dalam Tafsir Qurani dan yang lainnya. Ini Syekh Muhammad Al-Jawzi ketika menjelaskan di sini belum akan aku telah membuat nandom kaitan ini ialah akifadatan muassas yadulal manhumul mu'anasah rafa yarfa'u yaktubu bi riwayatan yamihi. Jadi kalau yaktubu bi yamihi rafun fantas idza tama ashabi wa imma tabi'in mursalan fa tastabi. Ini kalau semua itu dari sahabat berarti marfu. Tapi kalau Nabi yang ngomong adalah mursal. Perhatikan. Jadi kalau yang sahabat dan marfu yang tinggi yang berwudu berarti mausul. Jadi di sini mausul marfu. Kalau Nabi adalah mursal. Nah, secara salah seperti itu. Nah, kita telah selesai dari bab yang ke-24. Itu bab yang usul iman ma'asi. Boleh mutawassis ma'asi. Adalah dengan kamal. Nah, ini bab yang kita sudah jelaskan dulu. Itu bukan dari penulis, bukan dari manusia, dari para pensyarah atau dari Nawawi dan lainnya. Dan di sini kita lihat sebagian naskah itu kan ada perbedaan, sebagian babnya kan berbeda karena bab ini bukan dari Muslim rahimahullah ta'ala. Dan juga ada sedikit perbedaan penomorannya. Kalau di naskah yang kita ini belum sama kita katakan 44. Naskah dari Fathul Mughith As-Sajjad itu 27. Kita penomoran di babnya juga. Jadi memang bab ini memang tetap baru dari selain Imam Muslim, selain Muslim rahimahullah ta'ala. Dan beberapa hadis yang telah kita baca semua menunjukkan tentang bahaya dari kemaksiatan, maka mengurangi keimanan. Meskipun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari iman. Ahlussunnah Jamaah mereka mengatakan bahwa iman itu pengaruh dengan kemaksiatan. Iman itu pengaruh dengan kemaksiatan, berkurang dengan kemaksiatan, bertambah dengan ketaatan. Kalau taat semakin meningkat imannya, kalau bermaksiat semakin berkurang. Milisi orang-orang Murji'ah mengatakan tidak bertambah, tidak berkurang. Yang penting sudah bersyahadat, maka dia pasti masuk surga apapun yang dia lakukan. Bahkan dikatakan bahwa iman seorang pencuri sama dengan para nabi. Ini kata orang-orang Murji'ah. Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah juga sama. Iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang, harus satu. Kalau berkurang iman semua sudah. Ini makna seperti itu.
dari dua kelompok ini sama-sama dan sama-sama berkurang. Satunya mata hilang, satunya mengatakan apa? Tidak pengaruh sama sekali. Pemikiran manusia. Lalu sunnah jamaah mengatakan iman bertambah dan berkurang. Kalau Nawawi mengatakan iman itu seperti bilang 100, kalau kurang hilang 100. Kalau sunnah seperti kata Rasulullah SAW, iman akan begitu masalah syubhat. Iman 73 lebih dari cabang. Yang cabang ini kalau hilang sebagian tetap beriman. Berarti ini apa? Ini pemikiran orang Khawarij yang mereka mengatakan hilang sekali kan. Juga dari bukan Syiah yang mengatakan tidak pengaruh. Rasul mengatakan bahwa kalau dia berzina maka berkurang iman sampai kondisi sangat berbalik. Nah, ini ringkas dari beberapa hadis dalam bab ini. Kemudian dalam bab masalah usul penyakit ada hadis kita baca dari hadis pertama. Silakan. Nah, ini dalam bab ini kalau kita lihat masih berhubung bab sebelumnya. Nifaq dan soal munafik. Kita melihat bahwa perbuatan nifaq ini berpengaruh pada keimanan. Sebagai maksiat juga berpengaruh pada keimanan. Dan kan ini ada hubungannya karena amalan tidak dibenarkan. Kalau dari satu pun masih bisa. Kalau ada sama Abu Bakar bin Abi Syaibah telah mengatakan benar Abu Bakar bin Abi Syaibah, ulama Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah yang bersifat. Kalau ada sana Abdullah bin Umair, Abdullah bin Umair Hamdani yang bersifat. Hak ini di sana. Kata sana Ibnu Umair, Umair Abdullah bin Umair tadi. Kalau ada Nabi itu ayahnya Umair Hamdani Mufti. Kalau atas nama Amash, kemudian dalam Amash Sulaiman bin Haram. Hak ditambah lagi Hasan Zubair bin Harb. Zubair bin Harb An-Nasai Al-Qurtubi itu Muslim. Kalau saya wakil bicara Al-Kufi. Kalau atas nama Sufyan bin Al-Thawri, ini Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri. Ayah Ahmad al-Masyur yaitu Sulaiman bin Harun. Ayah Abdullah bin Murrah al-Hamdani al-Kufi. Al-Masruq bin Masruq bin al-Asda' al-Hamdani orang bin Masruq. Wa Aisyah binanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Sahabat bin Sahabat. Dia sahabat dan juga sahabat bin Amr sahabat yang bin As juga sahabat. Kalau Rasulullah SAW bersabda, arba'an man kunna fi kana munafiqan khalisan. 4 perkara kalau ada pada dirinya menjadi munafik yang murni. Nah, ini bukan berarti keluar dari Islam, maksudnya dia
sambil menafik dengan kata Allah. Dan itu syabah menafik. Pemakanan fi kholatul minhunna, siapa yang darinya ada bagian dari perkara-perkara tersebut, dari empat tersebut, karena fi kholah minifak, dia bagian perilaku dari kenifakan. Hatta ada sampai dia meninggalkannya. Idza hadda sekadar, menjadi tinggi dari empat ini. Pertama, idza hadda sekadar, ketika bicara berdusta. Wa idza ahada ghadar, berjanji dia milisi atau khianat. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia membuat perjanjian dia milisi. Wa'ada itu perjanjian berulang dia, kalau wa'ada itu jadi sendiri milisi. Wa idza khasama fajar, kalau dia berdebat maka dia curang. Ini empat yang disebutkan termasuk dari fisal an-nifaq, fisal munafik. Pertama, bicara dusta, kalau berbuat perjanjian beberapa pihak dia mengingkari atau dia milisi. Kalau dia berjanji dia milisi, kalau dia berdebat dia curang. Walaupun berkisahnya dan Ingkana fi khaslah minhunna kanat khaslah min al-nifaq. An khala atau khaslah mirip sama dalam bagian perilaku perbuatan dari kenifakan. Di sini menunjukkan bahwa dosa berpengaruh pada keimanan. Sebagaimana juga bahwa ada perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai kemunafikan atau nifaq. Meskipun pertama yang ini bukan nifaq i'tiqadi. Nifaq apa namanya? Nifaq. Kalau i'tiqadi apa berarti? Apa lawannya i'tiqadi? Amal. Nifaq i'tiqadi keyakinan, atau amali perbuatan. Yang sebenarnya nifaq amal. Maksudnya adalah perbuatan orang munafik. Kalau i'tiqadi adalah keyakinan, dia benar-benar memang penting keyakinan munafik, seperti orang munafik. Dia meyakini kekufuran tapi menampakkan keislaman. Yang kedua yang disebutkan empat itu adalah al-nifaq amal. Ini perbuatan semuanya. Meskipun juga semua empat ini sama. Kita lihat perbedaan antara zahir dan batin. Orang bicarakan zahirnya kan benar, ternyata dia dusta. Yang nampak dengan yang nampak, yang kenyataan berbeda. Juga kita berjanji kan, orang berjanji kan mestinya kan menepati janji. Dia tidak, dia bahkan membatalkan perjanjian. Bicara senjata misalnya dia yang malah dia menantang. Dan juga doanya menepati, prakteknya dia mengingkari dan melanggar. Perjanjian juga seperti itu, doanya janjikan ditepati, ternyata dia milisi. Jadi besok ada datang. Juga ketika orang berdebat, misalnya mendebatkan cari kebenaran, supaya mana yang benar yang dipakai, yang diikuti. Jadi dia tidak berdebat untuk cari menang, tapi dia berdebat untuk cari menang saja, curang, supaya bisa menang. Ini semua adalah perbedaan antara zahir dengan batin, sebagaimana merupakan asal dari nifaq. Nifaq itu kan berbeda antara zahir dengan batin. Zahirnya adalah Islam, iman, batin adalah kufur. Jadi ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Jadi kita lihat bahwa para sahabat radhiyallahu anhum sangat takut kepada kenifakan. Bahkan sampai Umar saja takut Nabi. Bahkan juga seperti itu. Makanya nifak ini perkara yang sangat berbahaya karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di kerak
bagian paling bawah dari neraka. Dan para sahabat sangat khawatir. Dia mengatakan di masa Umar ini menyumpah, memaksa. Hudzaifah menyebutkan, menunjukkan dia termasuk orang yang munafik atau tidak. Kamu kan dapat jabatan nama dari Rasulullah, nama orang munafik. Saya ada nggak? Umar yang kita tahu beliau manusia terbaik dari umat Islam. Khawatir kita. Dia bertanya apa termasuk daftar munafikin yang disebut Rasulullah pada Hudzaifah. Dan tentunya kita semua lebih khawatir tentang kehidupan ini sampai merasa aman dari kehidupan. Dan jika ini sangat berbahaya, makanya lebih berat, lebih sangat berbahaya daripada kekufuran yang asli. Bahkan paling bawah neraka, bawah kafir di atasnya. Mereka yang paling bawah. Dan ini sangat membahayakan dan sangat mengejok dari orang yang beriman. Nah, dan dalam bab ini juga merupakan perkara yang sangat memberatkan Rasulullah SAW. Yang beliau sangat berhati-hati dalam ini. Ada sebagian syubhat orang Syiah Rafidhah yang mereka saling berkuar-kuar sahabat atau munafik. Kira-kira benar nggak sebenarnya? Sahabat atau munafik? Kamu jangan percaya. Kan namanya di Abu Dhabi disebutkan kan daftarnya. Jangan kamu perawi kamu itu munafik. Kata orang Syiah. Gimana jawabnya? Kalau orang nggak hati-hati, betul sekali. Kita nggak tahu siapa menafikannya. Jangan-jangan orang munafik. Sampai seperti itu kan? Kalau kita tidak berhati-hati. Ini yang dijawab oleh para ulama tentang masalah ini, bahwa para sahabat ini bukan munafik sahabat. Karena sahabat yang hidup berteman Nabi beriman. Kalau munafik kan tidak beriman, berarti bukan sahabat. Meskipun hidup zaman tidak semua orang yang hidup dengan Nabi munafik beriman kan. Abu Jahal dia sahabat. Dia adalah orang kafir. Seperti itu. Orang munafik seperti itu. Meskipun munafik dia bukan sahabat. Dan nifaq ini disebutkan dalam ayat setelah orang itu munafikin apabila ila ladinatan, jadi orang-orang yang berkata siapa orang yang para sahabat ulama menyebutkan bahwa nifaq ini awalnya akan kemudian berkurang ya, sampai kemudian kita lihat sedikit dari mereka, sehingga tidak benar kalau yang antara sahabat yang munafik ini adalah perkataan yang tidak benar, syubhat yang batil yang sering disebut orang-orang Syiah Rafidhah sama di kalangan anak muda. Mereka sering disampaikan syubhat seperti itu. Ini hati-hati terhadap kesempatan mereka. Nah, kita lakukan untuk habis yang kedua dari bab ini sekarang untuk yang pertemuan adalah yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita untuk selalu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian kita terus menjaga keimanan kita dan meningkatkannya, merawatnya, menghiburkannya, yang kita sering berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menghindari hal yang bisa mengurangi dari kemaksiatan dan dosa dan yang lainnya melalui biswak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.